Hari ini kita kompak, kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, hebat dan berpengalaman di bidangnya. Seorang jurnalis handal di sebuah media yang cukup besar di Kupang, yaitu Kakak Novemi Leo. Halo, selamat malam Kakak. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat apa saja ya. Salam maghrib. Salam maghrib. Salam tengah malam. Bagaimana kabarnya Kakak? Kabarnya luar biasa. Kamu bagaimana, Jong? Kabarnya baik-baik saja ya. Kakak. Amin. Beta panggil Kak saja yang biar. Kak, ya. Beta juga panggilnya Dix, artinya Dix, adik saya. Siap. Bagaimana Kakak aktivitas terakhir ini dalam pemberitaan sebagai jurnalis? Artinya? Yang terakhir kesibukannya, aduh, seperti biasanya pagi sampai malam kami bekerja. Sangat sibuk sekali berarti. Sibuk sekali. Tapi saking sibuknya atau sesibuk-sibuknya apapun untuk kompak, pasti sibuk itu kita agak kesampingkan dan kita datang di sini. Iya, menarik memang. Sangat menarik memang. Sangat menarik. Apa jenis pemberitaan yang lebih banyak Kakak ambil di akhir-akhir ini? Banyak hal ya. Ada persoalan-persoalan hukum, ada persoalan-persoalan sosial, kemasyarakatan. Banyaklah umumnya. Terlalu banyak. Semua, ya. Terlalu banyak. Oke. Kakak kami ini ada banyak kegelisahan sih terhadap jurnalis, terhadap beberapa media, terhadap pemberitaan. Gelisah. Ada gelisah, keresahan. Ini bahaya ini. Ya, saya ada catat beberapa di sini Kakak. Bagaimana media itu tuh sikap jurnalis yang kadang-kadang memberitakan sesuatu kejadian ataupun sesuatu peristiwa itu kadang mendiskriminatif. Kadang mendiskriminasi sesuatu, entah itu dari perspektif korbannya, entah dari perspektif narasinya. Kadang mendiskriminasi. Kita ambil contoh saja terakhir itu tuh kasusnya Panji Gumilang. Nah, itu tuh banyak media yang kemudian menyoroti pemberitaan itu tuh sangat-sangat diskriminatif, tidak ada ruang yang positif yang perlu dibagi. Itu bagaimana menurut tanggapannya Kaks sebagai orang yang memang sangat lama di dunia ini? Begini, itu sangat miris ya berarti ya, bikin kita juga kecewa, ya kan? Masih ada di zaman now jurnalis yang bersikapnya seperti itu, diskriminasi, terus pemberitaannya tidak imbang. Tapi kita juga tidak boleh langsung menggeneralisasikan semua jurnalis kan? Tidak. Kita harus memilah juga ini jurnalis apa nih yang dimaksud ya kan? Karena ada sekarang banyak tuh jurnalis media cetak, ada media elektronik, ya kan, dan sebagainya. Nah ini apa? Terus kemudian bisa dibedakan lagi. Apakah jurnalis cetak dan atau jurnalis elektronik itu bagaimana? Apakah dia bernaung di lembaga yang memang resmi atau tidak? Atau medianya abal-abal? Banyak hal tuh. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nih Dix. Artinya begini, ada jurnalis juga. Ya, oknum-oknum jurnalis juga dia berada di lembaga yang memang resmi, ya, tetapi masih tetap melakukan praktek-praktek itu, ya kan, masih begitu. Jadi tidak menjamin sebenarnya, tidak menjamin siapa saja jurnalis pasti bisa melakukan hal-hal itu dan siapa saja juga bisa tidak melakukan hal-hal itu. Tapi kembali ke yang tadi pertama bahwa kenapa jurnalis bisa melakukan hal itu? Karena mereka itu kalau menurut saya mereka itu tidak paham, tidak tahu ya tentang aturan-aturan jurnalis itu sendiri, Jong. Ya kan? Sebenarnya kalau sudah jadi jurnalis ya, bukan hanya dia tapi dia punya lembaga kan harusnya bisa mengontrol tuh atau bisa mengawasi atau memberikan hal-hal petunjuk-petunjuk bahwa kamu tidak boleh melakukan hal ini dan hal itu. Ya. Itu kan sudah jelas sebenarnya tercantum dalam Undang-Undang Pers. Ada ya nomor berapa tuh 4099. Terus kode etik juga ada kok di situ. Kalau tidak ini saya bawa nih buku ini, coba ya, Jong coba lihat ya, coba buka pasal kalau tidak salah nih. Buku saku wartawan. Buku saku wartawan ada nih, makanya setiap jurnalis kalau yang ini harusnya dia punya ini. Harusnya. Dan bukan hanya punya, dia baca nggak? Iya. Dia bukan hanya dia baca, dia amalkan nggak? Ya, percuma ada baca tapi tidak amalkan, kan begitu kan? Seperti itu. Jadi coba buka ini di depan ini saya sudah kasih tanda nih. Ada kode etik dan di sini ada undang-undang pers. Sekarang Jong coba buka kode etiknya di pasal 8. 8 di sini.
8. Coba lihat. Apa bunyinya? Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau Ya, menyiarkan. coba saya baca ya. Don't let saya baca ya. Siap. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menginformasikan hal-hal yang berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang. Ya, Iya. atas dasar itu tadi perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, bahasa, dan tidak juga merendahkan martabat ya orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, orang-orang yang di situ ditulis cacat ya. Iya. Tapi kan kita tidak boleh ngomong cacat sekarang toh. Disabilitas. Yang disabilitas mental dan disabilitas fisik. Itu saja jelas ya. Iya, siap. Wartawan Indonesia tidak boleh mendiskriminasi, itu sudah aturan Iya. sebenarnya. Tapi itu berdasarkan aturan, tapi realita tuh Realitanya ada yang realita seperti tuh. begitu. Berarti kita pertanyakan kenapa mereka begitu? Dasarnya memang begitu, tidak mengikuti aturan main, atau memang lembaga persnya itu juga tidak mengontrol wartawannya. Iya. Sehingga karena kan begini, kalau memang ini kritis ya, begini. Kalau memang wartawan itu oknum ya, wartawan oknum, melakukan iya. hal seperti itu di lapangan, dia tidak imbang, dia diskriminasi menuliskan sesuatu. Kan beritanya tidak langsung termuat kan? Iya. Harus ada editor yang untuk mengedit. Ya, berarti ada kebijakan perusahaannya. Kenapa bisa lolos? Berarti bukan hanya wartawannya dong. Lembaga itu sendiri yang juga tidak memahami itu. Berarti ada dua persoalan di sini, persoalan internal dan persoalan eksternal. Iya, eksternal. Tapi kalau kita fokus pada persoalan eksternal dalam aturan ini, itu tuh memang pemerintah ataupun orang yang kemudian buat aturan ini tidak menindaklanjuti berita-berita seperti ini dong, berarti. Orang yang membuat aturan ini tidak sedangkan berita itu tuh aturannya sudah jelas. Nah, begini. Kalau kita kan biasa begini ya. Kita harus dua arah kan? Iya. Dix, benar toh? Begini. Iya. Ada aturan yang dibuat. Kan kita tahu orang kadang-kadang hoaxnya apa, bukan hoax apa, memenya apa, aturan itu dibuat untuk dilanggar ya kan, tapi gitu. harusnya sebenarnya kan tidak boleh kayak gitu toh. Nah, kalau kita lihat kenapa aturan itu siapa yang mengontrol? Kalau memang pembuatnya tidak bisa mengontrol, kan harus ada dua arah tadi. Kenapa bukan masyarakat yang mengontrol pers? Iya, masyarakat yang mengontrol. Iya kan? Jadi ketika ada pemberitaan yang keliru yang dibuat oleh pers, masyarakat bersuaralah, beranilah untuk bersuara. Oke. Bahwa lu salah nih, beritakan kan begini, karena kan ada hak jawab sama hak koreksi yang ada dalam undang-undang pers itu juga. Siap. Bahwa pers menerima hak jawab dan hak koreksi. Hak jawab sama Iya. hak koreksi. Kalau kita menunggu pembuat aturan ini, kayaknya sia-sia kalau menurut beta. Bukan sia-sia. Mereka sudah mengawasi begitu banyak hal ya. Atau memang tidak respect ke situ, biar aja ya kan. Toh pers begitu banyak, makanya gugah masyarakat itu. Masyarakat lu aktif dong menggugah pers. Ya. Mantap. Dengan kalau masyarakat aktif menggugah pers, Dix, maka beta yakin, boleh ngomong beta ya, jangan salah. Beta. Iya, beta. Beta yakin bahwa akhirnya lambat laun, walaupun lambat laun nih, akhirnya pers semua ke depannya tidak lagi diskriminasi. Pers akan menyebarkan berita-berita yang toleransi. Tapi kalau memang betul-betul dua ruang ini memang diberikan. Iya, diberikan. Karena kalau mau menunggu yang pembuat aturan ini yang menindak, sampai keluar tanduk, kucing keluar tanduk orang dia. Oke. Dampak yang bisa diterima secara nyata dari media ataupun jurnalis itu seperti apa kalau memang dua ruang ini tidak diberikan banyak? Artinya, maksudnya? Misalnya ruang koreksi dan ruang apa tadi itu, ruang bicara tadi itu tidak diberi banyak oleh media ataupun jurnalis. Begini. Dampak yang nyata yang terjadi. Dampak nyata yang terjadi pasti akan menimbulkan konflik dong masyarakat. Betul kan? Kan dibiarkan terus menerus. Artinya berita itu hanya berita hoax. Bahkan dibiarkan. orang bilang masyarakat, kadang-kadang masyarakat kan medsosnya banyak nih. Kadang-kadang akhirnya orang bilang bukan hanya masyarakat yang bisa membuat hoax. Kok jurnalis juga bisa membuat hoax? Iya kan? Bukan hanya jurnalis, karena jurnalis itu kan bernaung di media. Berarti media juga dong bisa membuat hoax. Iya. Karena tadi tidak mendasarkan pemberitaannya pada undang-undang pers dan kode etik yang harus dia jalankan. Berarti dampak yang bisa diterima itu soal kredibilitas berita. Maksudnya banyak masyarakat yang tidak lagi mengatakan bahwa ini media jujur. Itu dampak akhirnya, yang besar terjadi. Tapi sebenarnya dampak lainnya juga kayak begini loh. Kalau masyarakat makin kritis nih, lama-lama kok ini media begini terus ya kan? Hoax, diskriminasi, apa segala macam, ya kan? Tidak toleran,
ya berita-berita yang ini kan begitu. Lama-lama kan media ini dijauhi. Jadi bukan sebenarnya dampak kepada masyarakat, bukan hanya kepada masyarakat dan kepada bangsa dan negara, tapi media itu juga nanti akan dijauhi. Kan sekarang kan banyak juga masyarakat yang kritis dibanding masyarakat yang belum kritis ya. Kan gitu. Itu kita lihat media maupun media mainstream ataupun tidak mainstream, media online maupun tidak online di sebaran Indonesia. Tapi kalau perspektifnya Kak soal pemberitaan media NTT, jurnalis NTT terkait dengan pemberitaan soal keberagaman ataupun isu-isu soal agama yang kemudian praktek-praktek keberagaman yang baik itu sudah seefektif apa sih, sudah sebanyak apa sih, atau sudah seproduktif apa sih? Oke, terima kasih Dix. Kalau kita lihat nih selama ini nih Dix, yang jujur ya, media di NTT ini mungkin bukan juga hanya di NTT ya, khususnya di Indonesia pada kita ambil juga. corongnya di NTT, skopnya NTT saja. Belum banyak Dix yang akan memberitakan isu-isu soal keberagaman. Belum banyak. Karena apa? Kalau orang bilang isu agama kan tidak populer. Iya betul. Iya kan? Iya, isu bukan agama, isu keberagaman kan tidak populer, ya kan? Bukan seksi. Bukan seksi. Saya nggak mau bilang seksi ya kok. Populer. Tidak populer. Lebih baik isu-isu hukum tuh, ya kan? Iya. Apalagi kalau sekarang masa-masa isu politik, ya kan? Iya. Isu ekonomi, ya kan? Isu kesehatan stunting, ya kan? Gitu toh. Isu keberagaman mana? Ya toh. Padahal Dix, ya. Kalau menurut beta nih, pemberitaan yang baik itu bukan pemberitaan yang luar biasa yang kemudian diberitakan, tapi bagaimana berita yang baik itu peristiwa yang biasa-biasa saja, isu yang biasa-biasa saja, tapi dikemas dengan baik, itu baru berita luar biasa. Artinya ketika ada jurnalis, ada media yang mau memberitakan tentang keberagaman yang dianggap isu biasa-biasa saja itu menjadi pemberitaan yang luar biasa, itu baru namanya jurnalis dan media yang luar biasa. Iya kan? Kalau kita memberitakan berita-berita yang luar biasa, kan memang dia sudah luar biasa. Lu tinggal tulis saja ya, wawancara orang, dia kan sudah jadi luar biasa. Tapi gimana lu jurnalis? Tertantang kan harusnya. Dia isu biasa, beta harus kemas bagaimana nih sehingga dia menjadi isu yang luar biasa. Siapa sekarang jurnalis yang masih sedikit. Termasuk kakak yang dalam termasuk sedikit saya. Itu sedikit termasuk kakak juga. Termasuk saya juga. Saya harus akui termasuk saya juga. Harus berbangga diri. Berbagi. Bukan berbangga ya. Berbangga diri menjadi orang yang ada di bagian itu sebenarnya bukan bangga juga sih. Sebenarnya miris ya. Miris. Karena sedikit tadi itu. Karena berbagai soal ya banyak. Kita juga harus ingat satu hal, bukan bela diri nih, karena begini. Wartawan itu kan dia tidak bergerak sendiri ya. Walaupun kita bilang dia kan bebas tuh mencari berita di lapangan. Kemudian kan nanti dibawa ke redaksi kan. Akhirnya redaksi juga ya kan yang punya kebijakan. Diturun atau tidak beritanya itu. Berarti sebenarnya tanggung jawabnya bukan hanya ada pada wartawan, tapi ada pada media bersangkutan. Karena 1000 kali pun itu wartawan membawa berita keberagaman, 10 dia bawa. Ada 11 berita. Dia bawa berita isu keberagaman itu ada 10. Satu aja yang berita biasa. Dia bawa ke meja redaksi. Tapi kalau redaksi menganulir itu semua karena mereka menganggap itu tidak penting. Iya, betul. Mereka hanya angkat itu yang satu. Siapa tanggung jawabnya? Berarti tidak hanya di wartawan, tapi di media itu sendiri. Oke. Sebaliknya juga kan, wartawan membawa sedikit isu agama, isu yang biasanya banyak. Tapi kalau media bersangkutan, saya mau ambil yang itu, yang sedikit itu. Berarti memang dua arah kan, wartawannya dengan medianya. Ini yang susah. Betul. Berarti media, jurnalis ataupun media itu memang harus punya perspektif yang inklusi. Jadi tidak hanya kita tekankan pada jurnalis, tapi media juga. Sebagai karena nanti kan alasannya begini, Dix. Halaman sudah sedikit, berarti kan beritanya harus dipilih nih, ya kan? Betul. Halaman sedikit, belum iklan naik lagi sudah naik, betul tak? Kebagian beritanya pasti akan sedikit nih di halaman itu, tak? Dari 5 berita mana nih yang saya ambil nih? Tergeser kan? Tergeser. Betul. Nah, tapi semua itu tidak akan terjadi, Dix. Kalau ada komitmen dari media itu, dari perusahaan pers itu. Dan juga akhirnya turun dari itu wartawan bahwa biar bagaimanapun dari halaman yang sedikit itu tiap hari saya harus memberitakan, harus ada porsi tentang pemberitaan keberagaman. Ada kebijakan itu tidak sekarang.
Belum ada, sedikit. Ya, jadi persoalan itu tuh di kemampuan media dalam menerjemahkan itu berita. Tapi kira-kira apa sih yang kakak mau sampaikan di media yang kemudian kurang pemberitaan soal keberagaman ataupun toleransi ataupun praktek-praktek baik yang ada di Indonesia ataupun ada di Kupang. Kakak mau kasih pesan lah, bilang ini isu nih penting, ini isu nih populer, ini isu nih kemudian bisa menanamkan banyak nilai dan bisa menyebarkan kebaikan. Kakak kasih saran saja, spill saja di mereka kalau bilang ini isu nih penting. Gini, sarannya kan mudah sebenarnya. Kalau ada berita yang masih minim tentang keberagaman, maka sarannya buatlah berita yang banyak tentang keberagaman. Tapi untuk bisa media itu tergugah untuk membuat berita keberagaman, maka ini kita tidak boleh saling menyalahkan. Support nih. Support. Berarti bagaimana caranya untuk supaya media itu melirik itu isu keberagaman? Berarti harus banyak isu-isu keberagaman yang dibuat oleh masyarakat dan juga oleh organisasi-organisasi yang menamakan diri kami organisasi keberagaman nih seperti Kompak nih, ya kan? Dia juga harus berperan sebenarnya, iya kan? Organisasi-organisasi kemasyarakatan, ya, dinas-dinas yang berkaitan dengan keagamaan dan keberagaman lainnya, organisasi keberagaman lainnya, dia juga harus bisa membuat sesuatu hal yang sehingga bisa dilirik oleh media kan? Kan media dengan wartawan kan melirik isu-isu yang tadi saya bilang kan? Dia populer isu itu. Isu-isu harus populer. Kalau tidak disajikan itu mana mungkin wartawan sama medianya melirik itu. Ya. Betul. Jadi masyarakat bikin apa begitu? Ya kan? Yang seperti biasa. Yang kita pernah ngobrol ya beberapa waktu lalu. Kalau nanti pas hari-hari keagamaan saja tuh lihat ya kan? Hari Idul Fitri. Orang-orang Kristen jaga masjid, ya kan? Kasus-kasus itu kan, akhirnya baru media berbondong-bondong. Ada yang aneh, ya kan? Kan sekarang karena gini, Dix, media saat ini bukan lagi yang kayak dulu yang bahwa berita itu harus penting. No, media zaman sekarang berita itu harus unik dan menarik. Harus unik dan menarik. Bahkan isu-isu yang penting pun akan dikemas secara unik dan menarik. Penting itu sudah tidak penting lagi. Betul. Ya, jadi pengemasannya harus menarik. Nah, menarik itu yang tadi saya bilang. Ketika Idul Fitri yang Kristen jaga gereja, menarik kan? Aneh tuh, ya kan? Nanti pada saat Natal, yang kopiah yang jaga gereja, unik tuh, yang jadi tukang parkir, ya kan? Banyak hal yang dilakukan, unik tuh. Nah, tadi saya bilang, kenapa masyarakat tidak menciptakan itu tidak hanya pada hari raya? Kenapa tidak hari-hari yang biasa? Sehingga mata media, jurnalis itu bisa melirik isu itu loh. Ya, kan? Dua arah. Ya, selain nanti media juga menciptakan kan kadang-kadang juga biarpun tidak dilirik, hey wartawan, lu kesana dong, lu lihat pasti di sana karena ada yang satu itu yang saya lihat ya dulu dengan Kompak. Roni. Yang penjaga wihara ya. Penjaga vihara yang Kristen. Vihara yang Kristen, ya kan? Kan dia terpencil tuh. Tapi bagaimana wartawannya? Coba saya kesana deh, mungkin ada yang menarik. Jadi bukan hanya isu itu disajikan oleh masyarakat, tapi wartawannya juga dua arah, jemput bola kayak gitu. Tapi harus banyak praktek-praktek itu. Dan tadi yang saya bilang organisasi-organisasi kemasyarakatan, ya seperti Kompak atau organisasi-organisasi keberagaman lainnya. Buatlah kegiatan-kegiatan yang positif, unik dan menarik yang menonjolkan hal-hal populer, ya, jangan bilang seksi ya, sehingga bisa dilihat ya dan mendapat tempat di media seperti itu. Jadi tidak terkesan media itu datang hanya ambil berita saja, jangan ambil soal kejadian itu saja. Tapi media juga perlu punya perspektif. Itu tanggung jawab perusahaan pers itu sendiri. Jadi perlu itu. Jadi ada edukasi dalam pemberitaan itu. Jadi tidak juga diskriminatif dalam pemberitaan itu. Entah itu soal SARA ataupun soal yang lain sebagainya. Tapi kami ini beberapa ke depan kami merasa bahwa isu agama ini, KBB, kebebasan beragama dan berkeyakinan, itu tuh memang sangat penting. Sangat penting dulu. Maksudnya ketika kita merasa sangat penting, baru kita bisa membuat itu barang tuh jadi menarik. Nah, kita dalam beberapa waktu ke depan tuh kita punya pilot project untuk sekolah keberagaman. Jadi keberagaman. Luar biasa. Jadi kita mau melibatkan anak-anak
sekolah itu tuh untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai keberagaman yang sedini mungkin dari sekolah. Nah itu kalau dari perspektif jurnalis itu melihat ini bagaimana? Sangat luar biasa, tapi masih terkesan biasa-biasa saja. Masih terkesan biasa-biasa saja. Karena apa? Nah, ini kan harus jujur ya. Karena begini. Harus jujur. Karena itu idenya sudah luar biasa tuh. Tapi kan sekarang kita actionnya bagaimana? Iya kan? Actionnya itu yang harus luar biasa kan? Iya. Betul. Isunya biasa, masuk ke sekolah, keberagaman sudah sejak dulu juga ada anak-anak di situ ya kan? Kalau ada yang di sekolah-sekolah Kristen, siapapun yang beragama lain pun masuk, dia harus mengikuti ajaran Kristen itu di sekolah itu. Sebaliknya di Muslim juga toh, sekolah Muslim. Agama di luar Muslim pun kalau masuk, konsekuensinya lu harus tetap ikut itu, ya kan? Itu kan sebenarnya juga praktek toleransi kan sebenarnya. Itu praktek toleransi ya. Tapi kemudian di sekolah yang umum kemudian mau dibuat itu seperti itu. Kan sebenarnya biasa-biasa saja. Ya kan sebenarnya. Apa yang akan menjadi buat itu supaya dia luar biasa? Gimana caranya? Nungguin ya. Ini padahal sengaja cari-cari waktu supaya ada ide juga. Lampu mana lampu. Ya. Begini. Prakteknya kayak begini. Ya. Sekarang umurnya tinggi sekali. Ya. Prakteknya kayak begini. Bawa keberagaman itu masuk ke sekolah. Ini sekolah mana dulu? SMA, SD, SMP. SMA. Kenapa tidak ke SD ya? Karena kayak SMA tuh sudah terlambat loh menurut saya. Bagaimana? Iya. Kita negosiasi dulu. Bisa tidak proyeknya itu ke SD? Itu nanti di belakang. Oke, kalau kita ngomongnya sekarang di SMA ya. Isu itu di SMA. Aduh, saya kira tadi saya punya ide itu di SD. Kalau SMA ini kok sudah terlambat ya. Tapi kalau menurut saya begini, tidak ada kata terlambat dalam belajar untuk melakukan toleransi. Sekarang kita lihat makna toleransi dulu ya. Toleransi itu kan kalau menurut saya, entah nanti kalau dibetulkan kalau salah ya. Toleransi itu kan sikap untuk kita menghargai. Satu, menghargai, menghormati, tidak memaksakan kehendak, tidak mencela atau tidak menghina satu agama tertentu. Karena kita ngomongnya agama. Kalau keberagaman berarti tidak menghina suatu keberagaman apa dan perbedaan apapun kan kita omong agama, jadi tidak menghina dan tidak ini itu ya, itu konsepnya kan kayak begitu. Terus terlambat tidak sebenarnya di SMA. Tadi kan saya bilang terlambat. Sebenarnya tidak terlambat juga, walaupun mereka terkontaminasi. Akhirnya ada juga yang kemudian sudah ekstremis, ya kan? Kan sudah SMA nih. Intervensinya kan sudah dari dia lahir, ya kan? Dari dia lahir, dari dia tumbuh, dari dia di lingkungan pergaulan, dari rumah, ya kan? Keluar ke sekolah, kemudian sekolah kan banyak nih TK itu kan sudah terkontaminasi banyak, sehingga dia sudah punya satu kayak kekuatan itu di SMA-nya bahwa saya ekstremis, saya intoleransi. Dia sudah bisa menentukan sikap kan sebenarnya kan sudah banyak pengalaman hidupnya betul. Jadi sehingga tapi ini juga sebenarnya tantangan buat kompak. Iya, justru itu. Ya, makanya kita minta perspektif jurnalis. Iya, ini. Berjuanglah. Berjuanglah. Karena saya punya keyakinan kayak begini. Kita masuk sedikit ke agama ya. Karena saya punya keyakinan kayak begini, Dix. Sebenarnya dari kita lahir, dari kita napas, toleransi itu sudah ada di dalam kita punya diri. Kenapa? Ini saya agak serius nih. Karena ini ada ide nih. Karena guys gini. Ketika Tuhan, ya. Jurnalis ngomongin agama sama seluruh undang ketika Tuhan itu kasih kita napas, benar kan? Napas dan kehidupan itu ya, dari kita sejak lahir di dalam kandungan ibu. Kan saya mau ngomong dari SMA nih, dia dari kandungan. Dari kandungan ibu Tuhan kasih kita napas dan kehidupan. Sebenarnya tuh Tuhan ada kasih kita 5 bonus loh. Di luar napas itu. Satu. Tanya dong, ya betul. Satu itu dia akan kasih cinta kasih. Cinta kasih. Ya. 2. Satu dia kasih cinta kasih. 2 itu dia kasih toleransi. Dia kasih toleransi 2. Dia sudah kasih toleransi. 3 itu dia kasih kehendak bebas. Kehendak bebas. Yang kita bisa memilih kan? Oke. Kita bisa memilih kita mau toleransi tidak. Kita sudah ada waktu kita lahir. Dia sudah kasih kehendak bebas. Terus keempat itu dia sudah kasih berkah untuk kita itu. Dan kelima dia sudah kasih ganjaran. Jadi 5 hal. Jadi sebenarnya sudah ada dalam diri kita dari kita lahir. Itu toleransi dan sebagainya. Kita mau gunakan tidak. Dia kasih juga kita kehendak bebas kan.
kita lahir. Dalam kandungan aja nih Jong, ya kan? Kita mama memperlakukan kita aja kan kita sudah rasa tuh. Ada diskriminasi tidak? Ada keberagaman, penghargaan tidak, ya kan? Betul, ya, penghargaan. Dari kita janin itu sebenarnya kita sudah merasakan itu didiskriminasi tidak ya? Di apa tidak, ya kan? Dia keluar, ya lahir, ya kan? Dia melihat pengalaman hidup dalam keluarganya diskriminasi tidak ya terhadap tetangga, di dalam rumah juga gimana nih kita makan, kita berdoa, kita ini keluar dari rumahnya, ya kan? Dia sudah bertemu dengan lingkungannya, dia melihat lagi itu, ya kan? Ada pengalaman hidup. Terus di sekolah SD atau dia di tempat ibadah di masjid di apa, dia mendapat begitu banyak pengalaman tentang toleransi tadi. Tapi kan dia ada kehendak bebas tadi yang saya bilang. Iya, kehendak bebas tadi. Saya ikut ini tidak ya, kan dari dalam rumah saya lihat misalnya orang tuanya ajar kamu tidak boleh ya menghina agama lain, tapi kan dia berjumpa dengan di luar rumah ada teman-temannya yang kemudian mempengaruhi dia. Tapi kan kehendak bebas ada di dia karena tadi bonus Tuhan kasih yang ketiga itu kan. Kamu milih itu tidak? Kamu milih tetap mau bertoleransi atau tidak? Sehingga ketika kau memilih tetap bertoleransi ada berkah kan yang tadi saya bilang keempat itu. Berkah. Iya, berkat. Kalau kau melakukan hal-hal baik itu dan termasuk toleransi beragama. Tapi kalau kau tidak mau dengan pengalaman yang banyak dengan kehendak bebas kau memilih tidak toleransi, berarti ada apa tadi saya bilang? Kelima, ganjaran. Kan? Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya pilihan di kita itu sejak yang dalam kandungan ada berkat, ada 5 bonus itu kemudian kita memilih apakah kita mau toleransi atau tidak. Nah, sudah jauh SMA ini. Sekarang baru kita ya. Sudah jauh SMA. Berarti kan dia sudah kehendak bebasnya dia sudah gunakan begitu banyak tuh. Sehingga sudah terbentuk sebagian dalam dia punya diri. Betul, bahwa saya mau toleransi atau tidak terhadap berbagai hal, keagamaan dan keberagaman lain ya, perbedaan lain, suku, agama, ras, gender, orientasi seksual, apalagi pandangan politik yang berbeda dan sebagainya. Pokoknya itu. Sudah ada setengah tuh di dalam dia punya diri loh. Dia untuk memilih, ya kan? Makanya agak susah ketika kita masuk. Tapi kita punya dasar yang kuat bahwa dia sudah ada waktu dalam kandungan. Tuhan sudah memberikan dia cinta kasih. Itu kan berarti tidak boleh sesama menyakiti dan sebagainya. Tinggal dia punya kehendak bebas, dia mau tidak. Malah justru saya bilang luar biasa. Tos dulu bos. Itu yang tepat. Karena ketika orang sudah dewasa, ketika dia mau memilih, ketika diintervensi oleh kompak nih datang, mengklik kembali dia punya yang 5 bonus dari Tuhan dan napas kehidupan itu, dia akan memilih hal yang tepat di situ. Karena dia mau melangkah ke dewasa. Sehingga itu perjuangan untuk kompak, untuk bagaimana itu anak-anak SMA itu akhirnya jadi memilih sikapnya dalam kehendak bebasnya itu. Memilih hal yang tepat untuk toleransi atau tidak ketika dia dewasa nanti. Tapi ini luar ketika biasa. Masuk dalam pemberitaan menarik, bisa dibuat sangat menarik karena begini. Ada orang yang betul-betul anak-anak itu tidak toleransi, kemudian intervensi dari kompak masuk dan dia bisa toleransi. Akhirnya dia menjadi biasa orang berapa duta toleransi. Iya. Kan? Tapi memang di beberapa sekolah sudah ada itu. Sudah menjalankan seperti itu. Begitu. Tinggal kemasannya aja bagaimana Dix membuat itu seperti itu bagaimana. Iya kan? Membuat dia bagaimana itu mereka masuk dengan program apa sih? Jangan program yang biasa-biasa loh. Membersihkan masjid apa? Yang Islam membersihkan gereja yang gereja basi. Itu pers tidak akan lihat lagi karena apa? Itu nanti kan muncul di Natal, muncul di Idul Fitri, muncul di apa momentum. Enggak bikin yang berbeda. Tapi itu dalam perspektif jurnalis, dalam perspektif media itu tuh memang itu hal-hal yang memang menarik, hal-hal yang memang unik yang perlu diberitakan. Hal yang menarik. Dan ketika saya merasa pesimis tadi benar yang tadi awal-awal kan saya bilang kenapa masuknya SMA, iya kan? Iya kan? Akhirnya sekarang saya harus akui bahwa itu memang tepat padahal kan. Berdasarkan kita diskusi, kok malah itu yang tepat ya dia masuk di SMA karena dia sudah punya pilihan untuk dia menuju ke dewasa. Karena ketika orang punya pengalaman tidak baik, ketika dia kenal itu kemudian jadi baik, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi biarkan dia menjadi tidak baik dulu gitu. Tidak, maksudnya ketika dia sudah baik dia akan menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih baik ya. Yang belum baik menjadi baik. Tapi ini yang terakhir nih kakak. Ini pertanyaan terakhir kakak kasih tahu di teman-teman kompak, teman-teman yang nonton ini terkait dengan pemilu ini kan semakin dekat nih. Pemberitaan-pemberitaan yang juga yang pro kemudian lebih banyak ke pro, yang kontra juga kemudian lebih banyak ke kontra, dan ada beberapa partai ataupun kelompok tertentu yang kemudian memanfaatkan media. Ya loh, mesti kita tahu itu tuh. Ini kita sebut oknum, tapi kan kita tidak sebut semuanya. Nah, kira-kira apa yang kakak perlu sampaikan bahwa kita sebagai jurnalis ataupun sebagai media untuk mengkanter hal-hal buruk dalam kampanye ini jadi sebuah konflik yang kemudian meluas nanti di pemberitaan
jangkitnya dampaknya ke masyarakat. Oke. Terima kasih, Dik. Kakak mengharap ke sana Saya menghadap ke sana nih. Aduh, saya kalau menghadap ke kamera yang tidak ada makhluk hidupnya, saya seperti grogi. Iya. Jadi begini, saya kalau omong tentang media berarti kan harus ada aturan tuh. Ada tuh dalam undang-undang pers dan kode etik juga mungkin ada ya. Gini, kita kembali ke fungsi media ya. Kalau yang diatur dalam undang-undang pers tuh kan kayaknya ada 4 tuh. Fungsinya apa? Informasi. Media itu sebagai informasi, sebagai pendidikan atau edukasi, sebagai pengontrol, dan sebagai hiburan. Kemudian yang tidak diatur di luar ini ada yang bilang fungsi media juga sebagai bisnis. Nah, ini yang ngeri-ngeri sedap. Karena bisnis. Karena kita juga tidak bisa melupakan bahwa media juga memang harus urusan bisnis kan. Karena wartawan juga harus makan. Artinya harus digaji. Pers itu juga harus beroperasi. Operasionalnya ada kan. Kalau cetak, dia harus beli kertas, dia harus beli tinta dan sebagainya. Kalau online juga harus bayar listrik dan pulsa dan sebagainya. Jadi memang bisnisnya ada. Ada. Nah, kalau yang terkait dengan itu menggunakan bisnis kan. Berita-berita kan kalau di media tuh kan ada namanya berita advertorial tuh. Memang berita berbayar, ya kan? Memang berita berbayar dan tidak munafik ya. Media akan mengambil itu. Oh, dibayar, ya kan? Betul. Tapi dibayar yang resmi loh, bukan yang ecek-ecek, ya kan? Uang itu masuk ke media, kemudian berita itu dikemas, ya kan? Bisa. Dan ini adalah lomba-lomba antar anggota-anggota DPR yang mau maju dan sebagainya. Berarti siapa yang punya uang, pasti dia lebih banyak dong di itu media. Media yang dia pilih ya. Dan tentunya dia akan memilih media juga yang kredibel pasti kan? Pastinya itu. Walaupun mungkin ada yang lain-lain yang juga dengan harga yang rendah. Tapi orang-orang yang paham pasti akan memilih media yang jangkauannya luas dan sebagainya. Betul sekali. Sehingga kadang-kadang masyarakat melihat, wah kok orang ini kita tidak kenal. Kok dia muncul terus di media ini ya? Pasti kan karena memang dia banyak duit. Terus yang lain kenapa tidak? Nah, kadang-kadang masyarakat tidak tahu. Akhirnya mengklaim bahwa media itu berarti haluannya di situ. Padahal dia tidak tahu bahwa ada bisnis itu kan. Oh, mereka advertorial, ya kan? Dan kita beli itu. Nah, seperti itu. Terus ada yang lain juga, karena saya ekonominya pas-pasan, saya pasang di media ini dan media. Ada yang di online dan sebagainya. Nah, saya hanya mau kasih tahu begini. Sebisnis-bisnis apapun media, jangan melupakan fungsi, peran, hak, dan kewajibannya sebagai pers dan media itu sendiri. Jangan kita bilang menggadaikan, menggadaikan sesuatu yang mengatasnamakan bisnis, kemudian kita menggadaikan kode etik jurnalis dan kiblat kita undang-undang pers dan peraturan-peraturan lainnya, hanya mengatasnamakan bahwa itu bisnis media. Seperti itu. Pemberitaannya juga harus berimbang, objektif dan sebagainya. Karena hanya media yang seperti itu yang nanti akan bisa bertahan, dipercaya dan menjadi sumber informasi yang baik. Sumber informasi yang baik, ya. Karena media yang baik juga ketika ada data-data atau informasi-informasi dari narasumber yang seperti itu tadi, karena mau politik ya, dia akan nyaring beritanya kan. Dia harus nyaring beritanya. Masa telan bulat-bulat itu. Tapi kan ada banyak media nih yang kita bilang tuh. Tapi kan saya pesan bahwa jangan menggadaikan. Jangan menggadaikan itu semua. Jangan menggadaikan hanya untuk bisnis. Ya. Mengatasnamakan bisnis itu sih, Jong. Siap. Terima kasih Kakak Novemi untuk waktu dan kesempatannya hari ini, sangat luar biasa dan kami sangat menghormati itu, dan semoga ini menjadi feedback yang baik untuk teman-teman Kompak yang mendengar. Terima kasih, salam hormat dan salam pamit dari kami. Sekian.